Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan iman dan taqwa. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan, terus melimpahkan anugerah, karunia, keimanan dan ketakwaan kepada kita seluruhnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita sebagai seorang muslim, artinya kita memiliki suatu agama, artinya kita memiliki suatu keyakinan, artinya kita memiliki suatu pegangan. Karena kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, itu artinya kita memiliki tanggung jawab. Karena kita memilih hidup kita untuk menjadi seorang yang memiliki agama, maka itu artinya kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam beragama. Sebagaimana kalau ketika kita sudah memilih menjadi seorang karyawan, maka itu artinya kita juga memiliki tanggung jawab. Sebagaimana ketika kita memilih untuk menjadi seorang suami, maka itu artinya kita memiliki tanggung jawab. Pilihan-pilihan dalam kehidupan kita bukanlah hanya sebatas pilihan yang kemudian setelah kita memilihnya, kita tidak berani untuk menanggung resiko yang ada di dalamnya. Namun bisa jadi keislaman kita ini adalah warisan. Agama kita ini bisa jadi warisan. Artinya, kita tidak pernah mengenal agama lain selain agama Islam. Kita tidak pernah mengenal lain selain agama Islam. Yang pada akhirnya membuat kita susah untuk menyadari bahwasanya kita dalam beragama itu memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kita ditanya mengapa kita memilih untuk beragama Islam, seringkali kita akan menjawab karena itu adalah agama kedua orang tua kita, atau karena itu adalah agama yang diturunkan dari nenek moyang kita. Tentu jawaban ini bisa saja menjadi jawaban yang menghibur diri, tapi tidak menjadi solusi yang menyadarkan diri kita bahwasanya kita memiliki suatu agama. Dan setiap agama, setiap keyakinan yang kita yakini itu ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Apakah itu agama Nasrani, ataukah itu agama Yahudi, ataukah itu agama lainnya, semuanya pasti ada aturannya. Termasuk juga agama Islam. Ketika kita menjadi seorang muslim, itu artinya kita harus menyadari ada aturan-aturan di dalam agama kita.
Apakah kita mampu melaksanakannya atau tidak mampu melaksanakannya, sudah menjadi ketentuan dan kewajiban kita untuk mengetahuinya. Sebelum nanti kita juga memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Tapi perlu kita mengetahuinya terlebih dahulu. Tapi perlu bagi kita untuk mengetahuinya terlebih dahulu sebelum kita menjalankannya. Sebagaimana kalau kita ditanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keseharian kita, sholat misalkan, bersuci misalkan. Bisa jadi karena agama kita ini adalah seperti yang dikatakan tadi, agama yang kita warisi dari kedua orang tua kita. Tata cara sholat kita, tata cara bersuci kita juga demikian. Karena kita melihat orang tua kita tata cara bersucinya seperti ini, maka kita juga mengikutinya, menirunya. Sholatnya juga seperti itu, maka kita menirunya. Taib. Dalam tahapan tertentu, apalagi untuk para remaja, anak-anak muda, seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mau dan tidak mau, dia harus menemukan jawabannya. Kalau dia tidak menemukan jawabannya, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini datang kepadanya, membuat dirinya tidak percaya dengan agama yang dimilikinya. Makanya mengapa hari ini betapa banyak anak-anak muda yang dahulunya dibesarkan dari keluarga yang muslim, kakeknya, neneknya, semuanya keturunannya muslim, tapi di usia remajanya, di usia mudanya, dengan pergaulan yang berbagai macam, kawan, sahabat, rekannya, yang membuatnya memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu untuk dijawabnya. Sehingga pertanyaan itu membuat dirinya kemudian memilih untuk meyakini sesuatu yang lain. Nah, ini menjadi masalah yang lain dalam keberagamaan kita. Maka sehingga sekali lagi kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam beragama. Kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang muslim dalam beragama. Jadi nggak bisa seorang muslim itu yang penting menjalankan syariat ini hanya sebatas ikut-ikutan. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ada ilmu yang wajib kita untuk mengetahuinya. Karena ada ilmu yang wajib untuk kita mengetahuinya. Sebagaimana juga ada ilmu-ilmu yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya. Makanya sekali lagi kita ingin mengembalikan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, itu artinya kita memiliki tanggung jawab. Itu artinya agama yang kita yakini memiliki aturan. Dan aturan itu tidak boleh dipermainkan. Ada tanggung jawab, ada aturan yang harus kita laksanakan dan sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu. Pada hari ini kita ingin mengenal sedikit beberapa aturan dalam agama kita atau dalam Islam yang mengatur kehidupan kita, antara diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Antara diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya sekarang, ibadah apa yang pernah kita lakukan dan itu membuat diri kita dekat kepada Allah? Apakah karena kita berdoa? Apakah karena kita berzikir? Apakah karena kita salat? Apakah karena kita puasa? Apakah karena kita sedekah? Apakah karena kita berbakti kepada kedua orang tua? Atau apakah ketika kita berbaik hati kepada sesama? Itu semua kita harus mencari tahu. Karena setiap orang
itu akan diberikan kemudahan pada jalannya masing-masing. Ada orang di mana mendekat kepada Allah Azza wa Jal itu selalu dari pintu sholatnya. Ketika ia bersedekah agak susah, membaca Quran agak susah, berzikir agak susah, melakukan hal-hal yang lain agak susah. Tapi kalau sudah masuk dalam sholatnya, ia merasa ketenangan. Berarti ia dibukakan dalam pintu sholatnya. Ada orang yang lain lagi. Ketika sholat dia susah untuk fokus. Ketika sholat ia susah untuk fokus. Tidak ada khusyuk, pikiran macam-macam berdatangan. Pertanyaannya, bisa jadi. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla membukakan pintu yang lain. Pintu apa? Pintu doa misalkan. Ketika ia berdoa merasa dirinya dekat dengan Allah. Ketika dia doa maka ia merasa dekat dengan Allah. Maka di sini kewajibannya memperbanyak berdoanya. Karena itulah pintu yang akan mendekatkan dengan Allah. Tentu tidak menafikan dia tetap harus menjaga sholatnya yang wajib dan seterusnya. Tapi karena ia selalu nyaman dengan cara meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka disinilah yang harus dikejarnya. Ada yang lain, mungkin dengan cara berpuasa. Dia tidak bisa begitu khusyuk dalam sholatnya. Juga tidak betah lama-lama untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Tapi ia bisa bertahan ketika ia harus puasa Senin, Kamis, 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian puasa sunnah-sunnah lainnya sangat disukainya. Maka di sini berarti pintu inilah yang harus diketuknya. Pintu ininya harus ditekuninya. Pintu inilah harus dipegangnya. Karena sekali lagi, setiap orang itu memiliki pintu yang Allah Azza wa Jalla bukakan untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam pada suatu pagi bertanya, siapa yang hari ini dalam keadaan puasa? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah dan menyolatkannya? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah bersedekah? Ini para sahabat. Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Orang yang semisal dengan Abu Bakar, orang yang semisal dengan Abu Bakar, itu susah untuk ditemukan orang yang kedua. Hampir tidak ada orang yang semisal Abu Bakar. Sekelas Umar bin Khattab, orang yang kedua saja. Apa yang dikatakan Umar? Suatu saat ketika Ghazwatu Tabuk, peperangan terakhir yang dihadiri Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan Umar? Umar membawa setengah harta yang dimiliki. Bayangkan nih. Umar membawa setengah harta yang dimiliki. Diberikan kepada Nabi. Kata Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, aku meninggalkan setengah daripada yang aku beri ini ya Rasulullah. Jadi aku beri, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya, dan setengahnya lagi untuk keluargaku. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Abu Bakar As-Siddiq datang. Membawa apa? Membawa seluruh hartanya. Tanpa ada pengetahuan sebelumnya dari Abu Bakar kalau Umar akan membawa setengah. Kan berbeda. Bisa jadi orang akan mengira Abu Bakar ini sengaja ingin mengalahkan Umar. Enggak. Abu Bakar tidak tahu tentang apa yang dilakukan Umar. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan bawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan mereka, Allah dan Rasulnya. Semua hartanya diberikan. Maka kata Umar, demi Allah, setelah hari ini, aku tidak akan pernah mampu mengalahkanmu lagi.
Karena Umar ini berupaya semenjak ia masuk Islam, berupaya terus untuk bagaimana mengalahkan Abu Bakar dalam berjuang. Ternyata sampai terakhir, dan ini peperangan terakhir yang Rasulullah SAW berangkat menuju negeri Syam, ternyata Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Orang yang dibukakan seluruh pintu kebaikan, salatnya dibukakan, puasanya, sedekahnya, menjenguk orang sakitnya, menghantarkan jenazah, menyolatkan jenazah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Orang dibukakan pintu seluruh kebaikan ini orang sangat istimewa tentunya. Kita menyadari bahwasanya diri kita tidak demikian. Kalau kita menyadari bahwasanya diri kita tidak demikian, maka coba kita perhatikan apa atau ibadah apa yang membuat kita itu nyaman ketika kita melakukannya dengan Allah. Atau jangan-jangan sama sekali tidak ada. Sholat enggak. Ya sholat tapi tidak ada rasa kenyamanan di dalam sholat. Berdoa juga enggak. Tidak ada rasa kenyamanan dalam berdoa. Puasa apalagi. Sedekah apalagi. Apa yang tersisa? Itu pertanyaannya. Sekarang apa yang tersisa? Apa sekarang yang tersisa? Berbakti kepada orang tua? Ternyata juga tidak. Berbuat baik kepada sesama orang muslim? Ternyata juga tidak. Tapi apa? Kita sebagai seorang muslim, sekali lagi kita sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan agama kita. Siapa lagi yang akan menjalankan agama ini kalau bukan pemeluknya? Entah itu anak muda, entah itu orang tua. Tapi memang kita menyadari bahwasanya anak-anak muda itu adalah usia yang susah untuk berpegang dengan agamanya. Coba kita perhatikan sekarang apabila kita melihat masjid-masjid kita. Mayoritasnya yang ikut sholat berjamaah, yang ikut aktivitas di masjid, itu anak muda atau orang tua? Orang tua. Di atas 40 tahun ke atas, di atas 50 tahun ke atas. Anak mudanya di mana? Bukankah anak mudanya juga beragama Islam? Beragama Islam. Kemana? Ada kesibukan bekerja, ada kesibukan kesana kemari. Baik. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mengenang anak-anak muda yang memiliki suatu keimanan yang teguh dan kuat, Allah khususkan kisah mereka dalam Al-Quran. Allah sebutkan khusus bagi mereka dalam Al-Quran. Sebagai contoh ketika Allah Azza wa Jal mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا." Ashabul Kahf yang kita sedikit banyak sudah mengetahui atau pernah mendengarnya, ini kisah tentang anak-anak muda. Tapi bukan sebatas anak muda. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya. Itu membuat mereka dikekalkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Itu yang membuat mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya sekarang bagi anak muda yang ingin mendapatkan sanjungan, pujian, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal, wahai anak muda, berpegang teguhlah dengan keimanan kalian. Karena hari ini mereka yang banyak merusak agama mereka sendiri itu sekelompok anak-anak muda yang tidak puas dengan apa yang didapatkannya di dalam agama,
mereka mempertanyakan tentang agama yang dimilikinya, yang pada akhirnya mereka jatuh dalam kekufuran wal'iyadzubillah, dan berujung bahkan seringkali dalam kondisi mengingkari Tuhannya. Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan, syaitan itu akan membisikkan kepadamu, bisikan, sampai pada puncaknya ia akan membisikkan kepadamu, siapakah yang menciptakan Allah? Siapakah yang menciptakan Allah? Mungkin ada sebagian yang mulai terbisik demikian. Itu berarti mulailah menyadari bahwasanya pengetahuan tentang agamanya harus lebih diperhatikan. Hati-hati. Kalau syaitan sudah sampai mengatakan kepada dirinya, "Faman khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Lalu kemudian ia tidak bisa menjawabnya dan juga tidak memberikan solusi untuk pertanyaan ini, hati-hati. Bisa jadi kekufuran, jurang kekufuran sudah ada di hadapannya. Makanya rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, sekali lagi kita seorang muslim, seorang remaja, anak-anak muda yang dibesarkan dalam kondisi keislaman, dalam kondisi iman. Tidak boleh kita ini menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya kita bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Pada akhirnya kita hanya singgah di dunia ini. Seberapa lamanya kita menikmati hasrat syahwat yang kita inginkan, namun pada akhirnya semua itu ada akhirnya. Semua itu berujung. Walaupun kita sudah mendapatkan puncak kenikmatan dalam kemaksiatan, walaupun kemaksiatan itu sebenarnya tidak ada nikmat di dalamnya kecuali nikmat yang dibuat oleh syaitan, tapi juga pada akhirnya akan ada akhirnya. Syaitan atau iblis, kurang bejat apa iblis? Kurang apalagi cita-citanya dan impian yang tidak tercapai. Dia meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, berikanlah aku kesempatan sampai hari kebangkitan. Ini iblis ini. Ini juga menjadi pelajaran. Iblis ini salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang ia mengenal Allah lebih daripada kita. Sekali lagi, iblis ini mengenal Allah lebih daripada kita. Kenapa? Karena iblis itu tinggalnya di langit dahulunya. Iblis ini tinggalnya di langit. Maka iblis ini mengenal makhluk-makhluk Allah yang sangat istimewa, yang sangat agung, langsung berinteraksi dengan mereka, langsung melihatnya, itu lebih daripada kita. Kita apa? Makhluk yang paling kita lihat di hadapan kita. Makanya ketika seorang yang mengenal Allah Azza wa Jalla terbatas, mengenal Allah Azza wa Jalla terbatas, maka akan juga terbatas tingkat keimanannya. Iblis ini, subhanallah, ia tinggal di langit. Kurang apa makhluk yang tinggal di langit itu? Melihat malaikatnya turun, naik ke atas, ke sana kemari dengan keagungan para malaikat ini. Iblis tahu itu semua. Makanya iblis itu tidak pernah mengingkari Allah sebagai Tuhan. Coba lihat, apakah iblis ada kata-katanya, Allah engkau bukan Tuhanku? Enggak ada. Maka kalau ditanya sekarang, orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, itu lebih parah daripada iblis. Karena iblis saja yang bejat, yang begitu puncaknya dalam kekufuran, itu saja masih beriman bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Hanya saja ia enggan untuk melaksanakan perintahnya. Itulah yang membuat ia terlaknat. Itulah yang membuat ia dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi lihat uniknya ini. Iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Kata iblis enggak. Iblis enggan untuk sujud. Setelah itu Allah murka. Dilaknatlah iblis ini.
Lihat, iblis dalam kondisi sudah enggan untuk beribadah, dalam kondisi terlaknat dan diusir dari langit. Pertanyaan berikutnya adalah, ternyata iblis masih meminta satu permintaan. Ini mungkin sebagian kondisi kita demikian. Hati-hati dengan kondisi ini. Apa itu? Ibadah nggak mau, tapi mintanya lanjut. Ibadahnya setengah-setengah, tapi selalu minta hal yang istimewa dari Allah. Iblis ini melakukan itu. Iblis dipinta oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud. Tidak mau. Iblis diusir dari singgasana dari langit. Kata iblis, sebelum saya diusir, saya minta satu permintaan. Satu permintaan aja. Iblis tidak macam-macam, satu permintaan. Apa itu? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, biarkanlah aku hidup sampai hari kebangkitan. Cukup itu aja. Itu yang diminta iblis. Biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Ini kalau bahasa kita ini benar-benar nggak tahu diri. Diperintahkan nggak mau, sudah diusir, masih minta ngajukan permintaan lagi. Tapi Allah Azza wa Jal dengan maha bijaknya subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. Qala fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk makhluk yang diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Tapi lihat, setelah hidup ribuan tahun, setelah datangnya hari kiamat, disebutkan dalam sabda Nabi SAW, setelah iblis melihat matahari itu terbit dari arah mana matahari terbit? Biasanya timur. Berarti kalau hari kiamat akan berbalik dari arah barat. Kenapa? Disebutkan dalam satu sabda, matahari ini setiap mau terbit, dia meminta izin kepada Allah. Sujud di hadapan arsy Allah. Rabbi, Tuhanku, apakah aku masih diizinkan untuk terbit dari mana biasanya aku terbit? Maka Allah mengizinkan. Maka dia terbit terus dari tempat di mana terbit. Tapi pada suatu saat nanti, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan, kembalilah dari mana engkau datang. Maka matahari akan berbalik arah. Di saat itu iblis sujud. Ini iblis nih, makhluk Allah Azza wa Jal yang paling rusak. Tapi saat itu iblis sujud. Tapi apakah ada manfaatnya iblis ketika sujud? Sudah nggak ada. Ketika datangnya hari kiamat, maka keimanan sudah tidak ada manfaatnya. Ketika datangnya hari kiamat, maka keimanan tidak ada lagi manfaatnya. Sebagaimana Fir'aun yang ketika sudah tenggelam, ia mengatakan, La ilaha illalladzi aman bihi Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Nggak ada manfaatnya. Makanya uniknya iblis ini diperintahkan nggak mau, diusir, dilaknat, tapi ia masih memberanikan diri untuk meminta permintaan. Karena iblis mengenal siapa? Mengenal Allah. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Iblis juga mengenal Allah, bahwasanya Allah itu Maha Rahim, Maha kasih sayang. Sehingga iblis memberikan satu kesempatan untuk dirinya sujud di hadapan Allah, berharap diampuni. Berharap diampuni. Makanya dikisahkan ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu, ketika ia sudah mengikrarkan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan, datang Jibril untuk menutup mulutnya Fir'aun dengan tanah. Kenapa? Karena ia takut Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada Fir'aun di detik-detik terakhir. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahmat ini, Jibril tahu rahmat Allah yang luas, yang tanpa batas. Takut pada detik-detik terakhir Fir'aun diampuni. Sangat mungkin sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya datang Jibril
menyumbat itu mulutnya Fir'aun agar ia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak merahmatinya, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu. Apapun itu, ini membangkitkan kesadaran bagi kita. Ingat, kita ini pengetahuan kita tentang Allah terbatas. Kalau kita tidak ingin mengenal Allah, maka bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan yang dasar, ketika kita ditanya, apa yang membuktikan bahwasanya adanya Tuhan yang mengatur segalanya? Kita tidak mungkin akan menjawab dengan teks-teks Al-Quran atau sabda-sabda Nabi. Karena kita berbicara dengan orang yang tidak beriman dengan itu semua. Artinya kita harus menjawab dengan nalar kita, dengan logika kita. Mampukah kita menjawab? Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang membuktikan kalau di sana adanya Tuhan yang mengatur segalanya? Kalau kita tidak mampu menjawab, hati-hati. Jangan-jangan pertanyaan ini sebenarnya duluan muncul di diri kita sebelum diucapkan orang lain. Ini kan menjadi problem besar. Kalau seorang muslim ketika ia meyakini apa yang diyakininya, dia tidak tahu bagaimana ia mengukuhkan, menguatkan apa yang diyakininya. Kalau kita ditanya misalkan tentang sholat kita yang jumlahnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Mengapa kita sebagai seorang hamba begitu susah untuk hidup? Harus diatur dengan sholat 5 waktu. Ini kan sangat memberatkan bagi diri kita. Nanti dulu. Tahu nggak sejarahnya dan kisahnya diwajibkannya sholat ini? Kita mengetahui dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, salat itu diwajibkan berapa kali sehari semalam sebenarnya? 50 kali. Bukan 5 kali, 50 kali. Jelas ya? 50 kali. Baik. Berarti kalau sekarang hanya diwajibkan 5 kali, itu sebenarnya memberatkan atau meringankan? Jelas kan? Awalnya Allah mewajibkan 50 kali. Kemudian Rasulullah SAW atas nasihatnya Musa alaihissalam, beliau apa? Beliau meminta keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah keringanan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Diberi keringanan. Dari 50 dikurangin 5. Dikurangin 5, dikurangin 5, sampai tersisa 5. Pertanyaannya adalah, setelah menjadi 5, bagi kita masih berat. Dari 50 menjadi 5, masih berat. Setidaknya bagi sebagian dari kita masih merasa ini suatu yang berat. Baik. Sekarang kita perlu mengetahui, setelah Allah Azza wa Jalla meringankan menjadi 5, Allah Azza wa Jalla tidak berikan pahalanya itu hanya sebatas 5. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, 5 yang aku wajibkan, itu bagaikan 50 yang aku tetapkan di awal. Coba lihat berapa keringanan yang Allah berikan. Dari tadi 50 menjadi 5. Itu suatu keringanan yang dahsyat. Dari 5 kali yang harusnya mendapatkan sesuai dengan yang kita kerjakan. Kita mengerjakan sholat 5 waktu cuma hanya 5 kali. Tapi Allah Azza wa Jalla anggap 5 kali ini dikalikan 10 menjadi 50. Keringanan lagi. Tapi pertanyaannya, bukankah Musa ketika sudah dapat 5 nih, Rasulullah sudah mendapatkan ketentuan 5. Kata Musa, itu masih berat. Itu masih berat. Saya saja susah untuk menghadapi umat saya yang sholatnya itu hanya di awal pagi dan di akhir petang.
Sholatnya di awal pagi dan di akhir petang. Saya susah untuk menertibkan umat saya. Bagaimana kamu akan menertibkan umatmu yang 5 kali dalam sehari? Tapi Rasulullah SAW pada waktu itu mengatakan, istahyaitu min Rabbi. Aku sudah malu dari Rabbku. Dari 50 maju keringanan jadi 45, maju lagi keringanan jadi 30, maju lagi keringanan jadi terus begitu. Sampai hanya tersisa 5. Kita perlu ingat bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tempat di surga yang paling luas. Di dalam surga Allah Azza wa Jalla itu ada 120 barisan. Tahukah umat Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam itu mendapat berapa barisan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Relakah kalian, wahai sahabat-sahabatku, kalau umat ini mendapat 1/3 dari surga Allah?" Para sahabat bahagia. Oh, tentu rela. Kita yang paling terakhir tapi dapat 1/3. Bahagia. Kata Rasulullah SAW, relakah kalian kalau umat ini mendapatkan setengahnya? Setengah surga dikuasai sama umat Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Lebih bahagia lagi. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu memiliki 120 barisan. 80 barisannya itu adalah umatku. Jadi surga itu 2/3-nya yang menghuni adalah umatnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, dengan apa umat Muhammad bisa menguasai surga? Kalau kita bandingkan secara usia, umat-umat terdahulu hidupnya berapa ribu tahun? Ratusan ribuan tahun. Berarti kan kalau kita bayangkan, kalau mereka yang ribuan tahun beribadah terus, harusnya mereka yang menguasai itu surga. Kita ini usianya 60, 70, 80 tahun wafat, tapi ternyata bisa menguasai surga dan mendapatkan posisi-posisi terbaik di surga. Abu Bakar As-Siddiq posisinya adalah langsung di bawahnya para nabi dan rasul, mengalahkan seluruh orang-orang khususnya para nabi dan rasul. Umar juga demikian. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat umat ini tuh berhasil sampai menguasai surga itu? Perbedaannya antara umat ini dan umat yang sebelumnya adalah umat-umat yang sebelumnya ketika melakukan suatu peribadatan maka ia akan dibalas sesuai dengan peribadatan itu. Sedangkan umat ini apabila melakukan suatu peribadatan maka ibadahnya akan dilipat gandakan. Contoh ringannya, kita mengetahui umat ini memiliki satu malam yang sangat istimewa. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Bayangkan saja orang selama 20 tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selama 20 tahun, berarti 20 kali. Setiap mendapatkan satu malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun sekian bulan. Kalau dapat 20 kali, itu kan sudah hampir usianya sama saja. Dia beribadah kepada Allah sudah lebih daripada 1700 tahun mungkin. Ya kan? Inilah yang membuat umat kita, umat Muhammad ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalianlah yang terakhir, maksudnya dibangkitkannya. Tapi kalianlah yang pertama untuk masuk ke dalam surganya. Bagaimana mengalahkannya? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya melipat gandakan. Banu Israel yang mengerjakan sholat di awal pagi dan di akhir petang hanya mendapatkan pahala itu saja. Umat Muhammad, tapi mereka hidupnya ratusan tahun. Hidupnya ratusan tahun. Walaupun mereka menjaga di sholat di awal pagi dan di akhir petang. Umat ini yang hidupnya hanya puluhan tahun menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu dikalikan 50. Maka kalau kita main hitung-hitungan, umat ini akan unggul di sisi itu. Secara kualitas unggul, secara kuantitas juga unggul.
Secara kuantitas 5 kali, bukan hanya 2 kali dalam sehari. Secara kualitas Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Makanya sangat bersyukur kita sebagai umat ini dan sangat berbangga kalau kita termasuk bagian dari umat Muhammad ibn Abdullah. Itulah pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menjalankan salat, ketika kita menjalankan peribadatan, kita harus yakin Allah Azza wa Jalla lebih tahu, lebih mengetahui tentang yang terbaik untuk diri kita. Ketika Allah memutuskan suatu keputusan, menentukan suatu ketentuan hukum, maka kita harus menyadari bahwasanya itu adalah pilihan yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Contoh tadi seperti sholat. Begitu juga puasa. Kalau ditanya, puasa umat ini yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Puasa umat ini yang wajib adalah puasa Ramadan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun tanpa harus mengerjakan puasa 1 tahun. Apa caranya? Caranya adalah setelah kita puasa Ramadan, maka kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa jadinya kata Rasulullah? Orang yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla meringankan. Kadang orang hanya melihat 1 bulan lama sekali kita puasa. Tapi tidak melihat bahwasanya pahala yang Allah berikan kepada kita itu pahala yang istimewa. Allah meringankan, bayangkan, umat terdahulu, kalau melakukan suatu kesalahan seperti pada kasusnya Nabiullah Musa. Orang-orang yang melakukan kesalahan diminta untuk membunuh dirinya. Dalam Al-Quran itu. Untuk sebagai tanda pertaubatan di hadapan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa. Faqtulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Pertanyaannya, di umat Muhammad, bagaimana caranya orang bertaubat? Perlu bunuh diri? Enggak perlu. Tidak ada ceritanya ketentuan hukum di dalam umat ini itu bunuh diri. Kalau orang mau bertaubat, cukup apa? Cukup ia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan kemarin salah, ia berazam untuk tidak mengulanginya, ia meninggalkan apa yang telah dilakukannya, kemudian memohon dengan sungguh-sungguh agar Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Ringan sekali. Bahkan tidak ada bayarannya. Tidak ada bayarannya untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di sini perlu kita menyadari bahwasanya agama yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini agama yang agung. Agama yang mulia. Andai kata hari ini belum bisa kita menjawab pertanyaan orang di luar agama kita atau orang yang meragukan tentang agama kita, bukan berarti agama ini tidak bisa menjawabnya. Kita saja yang belum mengetahuinya. Makanya pentingnya seorang muslim itu memiliki guru. Kenapa? Apa fungsinya guru itu? Guru yang mengetahui agama, yang memperdalam ilmu agama, itu adalah pintu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawabnya oleh dirinya sendiri. Kenapa sih Allah mengatur begini? Kenapa sih Allah mengatur begini? Dan seterusnya. Karena kadang kita ditanya misalkan. Dalam ketentuan syariat agama kita, orang mencuri itu dipotong tangannya. Orang-orang kafir yang benci agama itu selalu menyorot kata-kata dipotong tangannya. Lihat betapa
kejamnya agama Islam ini dan syariat ini. Pencuri dipotong tangannya, pencuri dipotong tangannya. Mereka akan mengatakan apa? Kalau pencuri dipotong tangannya, mungkin penduduk atau rakyat atau kaum muslim ini setengahnya nanti semuanya tangannya terpotong. Ini cara orang-orang yang membenci agama Islam untuk menjauhkan kita dari agama. Sebenarnya mudah jawabannya. Orang yang belajar fikih akan mengetahui bahwasanya seseorang dihukumi, dikategorikan menjadi pencuri yang berhak untuk dipotong tangannya, itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Di antaranya, mengambil harta dalam sembunyi-sembunyi, dalam diam-diam, dan harta tersebut disimpan pada tempatnya. Lalu kemudian harta tersebut sudah mencapai 1/4 dinar. 1/4 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram 1/4. Jadi kira-kira anggap aja 1 gram. Berarti 1 gram itu kira-kira 1 gram lebih. Anggap saja ia mencuri harta yang seharga 1 juta. Ini baru terkena sanksi potong tangan. Itu pun 1, dalam kondisi bukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi. 2, harta tersebut disimpan pada tempatnya. Uang ya disimpan di lemari, di dompetnya, dan seterusnya. Tapi misalkan kalau mobil diparkir pinggir jalan, bukan dimasukkan garasi. Tempat penyimpanan mobil di mana? Di garasi kan, bukan di pinggir jalan sebagai contoh. Tiba-tiba dicuri. Dia tidak terkena sanksi potong tangan. Sebagai contoh. Dia mengambil secara terang-terangan HP yang ada di tangannya, diambil. Kalau bahasa kita dijambret gitu. Itu berarti terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Ini tidak ada sanksi dipotong tangan. Makanya tidak sembarangan. Untuk mencapai di situ pun, untuk mencapai seorang itu terkena sanksi, itu pun membutuhkan 2 saksi. Bayangkan, orang sembunyi-sembunyi mengambil dari harta dari tempatnya yang disembunyikan, tidak bisa dipotong tangannya sampai ada 2 saksi. Sangat susah. Dan tidak bisa digantikan dengan CCTV. Tidak bisa. Bagi orang yang belajar fikih akan mengetahui itu semua. Berarti untuk sampai sanksi yang berat itu, prosesnya juga lama. Tidak semudah orang menggambarkan, oh para pencuri itu dalam Islam dipotong tangan. Karena Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Tidak sampai di situ. Orang kalau belajar keislaman secara utuh, dia akan memahami bahwasanya agama ini adalah agama yang luar biasa. Agama ini adalah agama yang luar biasa. Begitu pula sanksi, misalkan orang yang berzina ketika ia sudah pernah melakukan akad nikah yang sah dan sudah menggauli istrinya. Baru kemudian setelah itu dia berzina. Sanksinya kan berat dalam Islam. Mungkin sanksi yang terberat dalam Islam ini, yaitu haddur rajm. Ia dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Orang yang benci terhadap Islam akan selalu menyorot, lihat betapa kejamnya Islam. Betapa kejamnya Islam. Orang yang melakukan satu kesalahan ini lakukan begitu. Coba bandingkan dengan orang yang membunuh. Dibandingkan dengan orang yang membunuh. Orang yang jelas-jelas menghilangkan nyawa di dalam Islam hanya dibunuh. Qisas namanya. Karena dia telah membunuh, maka dibunuh. Dibunuhnya pun dengan bukan cara dirajam. Ima dengan aplikasinya sekarang, ima dipenggal langsung kepalanya, atau dengan ditembak biasanya di sebagian negara. Dengan senjata. Taib. Ini dia membunuh, menghilangkan nyawa. Sanksinya pun dibunuh tapi dengan cara yang lebih enak gitu, lebih ringan. Orang berzina apa salahnya? Kadang sama-sama suka. Tiba-tiba sanksinya dirajam, dilempar batu sampai mati. Ini kan agama Islam tidak adil, begitu gambar orang. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya proses agar seseorang itu sampai dirajam itu panjang.
Satu, harus ada 4 saksi. Dan 4 saksi ini benar-benar melihat terjadinya perzinaan itu. Dalam kondisi kedua orang ini, dalam kondisi yang melakukan berzina itu dalam kondisi telanjang bulat. Siapa yang bisa melihat itu? Tidak bisa menggunakan CCTV, tidak menggunakan video. Harus melihatnya dengan mata telanjang. Susah. Makanya dalam sepanjang sejarah, hampir tidak ditemukan ada orang yang dirajam karena didatangkan 4 saksi. Kalaupun ada yang dirajam, itu karena pengakuan dirinya sendiri. Rasulullah SAW pernah merajam beberapa sahabatnya, tapi bukan karena didatangkan saksi, karena dia datang. Baik, dia datang, ya Rasulullah, sucikanlah diriku. Orang mempermasalahkan ini. Orang ini ingin disucikan dirinya. Rasulullah SAW sudah memalingkannya. Pergi, kata Rasulullah. Datang lagi, ya Rasulullah, sucikanlah diriku. Pergi, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, berkali-kali. Sampai Rasulullah mengatakan, bisa jadi kamu belum berzina. Kamu hanya menyentuh saja, kamu hanya mencium saja, kamu hanya berkhalwat dengannya. Maksudnya Rasulullah ingin memalingkan, sudah, tutuplah dirimu, nggak perlu datang kepada aku untuk dirajam. Itu sudah cukup. Makanya ketentuannya dalam Islam, kemaksiatan-kemaksiatan yang berujung pada had, pada sanksi, kemaksiatan yang berujung pada sanksi, itu sebaiknya seseorang itu tidak melaporkan dirinya. Justru ia menutupi dirinya. Jadi tidak ada dalam Islam, mari kalian yang berdosa mengaku saja dan segera untuk menghukum dirimu sendiri datang ke mahkamah. Enggak ada begitu dalam Islam. Justru seruannya adalah, wahai kalian yang telah melakukan dosa, tutupilah diri kalian sendiri. Kalau itu dosa yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah, maka selesaikan. Dan tidak perlu engkau melapor kepada hakim dan mengakui bahwasanya saya telah melakukan pencurian dengan harga sekian. Nanti potong tangannya. Karena dalam Islam apabila kasusnya sudah sampai ke dalam hakim, mahkamah, maka di situ sudah tidak boleh ada lagi keringanan-keringanan. Kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah, sanksi Allah. Maka sebelum datang di situ, tutupi dirimu atau selesaikan di belakang. Jangan sampai ke mahkamah. Makanya diselesaikan secara kekeluargaan. Itu lebih baik. Itu sudah diatur dalam Islam. Makanya sehingga kalau kita mengenal seorang muslim, oh ternyata agama Allah Azza wa Jalla begitu indah, begitu luas. Hanya saja mungkin kita yang tidak mampu menjawabnya. Untuk beragam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, harusnya kita miliki pengetahuan itu. Namun, setidaknya sekali lagi, setiap diri kita harus memiliki seorang guru yang menjadi konsultan untuk ditanya, untuk dimintakan solusi dan seterusnya. Itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang tanggung jawab kita, bahwasanya kita seorang muslim memiliki tanggung jawab, bahwasanya kita harus berbangga, berbahagia agar kita semoga dan harapan kita sampai wafat kita diwafatkan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi Islam. Karena Allah Azza wa Jalla berfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Tapi siapa yang pernah menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga dari sekarang kita kuatkan, kita teguhkan. Karena di luar sana banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan yang mungkin menggoyahkan diri kita sebagai seorang muslim. Sekian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga menyadarkan diri kita sebagai seorang muslim agar kita semakin yakin dengan apa yang kita peluk dari agama Allah Azza wa Jalla ini, juga semakin teguh untuk berlomba-lomba dengan amal saleh. Kemudian kita semakin memberanikan diri untuk bertanya kepada para guru kalau ada permasalahan, perkara agama yang tidak kita ketahuinya. Ingat, setiap langkah, setiap gerak yang kita miliki diatur dalam Islam. Kan kita tahu, kita cara bersuci menghilangkan najis saja ada aturannya dalam Islam. Masa kita cara duduk, tidur dan seterusnya nggak ada aturannya? Semuanya ada.
Tapi sekali lagi, aturan ini jangan dijadikan sebagai beban. Tapi aturan ini dijadikan sebagai bagian dari kehidupan dan aturan dari Rabbul Izzati wal Jalal yang maha kasih, yang maha cinta kepada diri kita. Karena kita ingin diberikan yang terbaik, maka ikutilah aturannya. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan doa. Begitu ya Mas. Baik. Mari kita bersama tutup dengan doa. Kita tadahkan dan kita aminkan bersama doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.